Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Ricky. Halo. Halo, selamat malam. Ricky, Faroji. Halo. Halo. Halo Pak, halo. Kemana aja dipanggil, nggak ada yang dengar. Halo, Ricky. Oh, Ricky. Halo, Adrian. Mana wajah kalian semua? Ricky. Kedengaran suara Bapak Adrian? Kedengaran Pak. Halo, Ricky. Ya sudah, kalau nggak dengar kita buang aja. Halo, Ricky. Gak usah belajar ya, kalau nggak mau apa. Kalau dipanggil-panggil nggak nyaut, dikeluarin aja. Sudah diisi absensinya? Sudah Pak. Iya, mana teman kita yang lain? Dikit tapi susah diatur kan? Benar nggak? Sudah diisi absennya, Adrian? Udah Pak. Pak Roji lagi ngapain nih? Kita tunggulah bentar ya. Ah, udah keluar lagi si Pak Roji. Kenapa Pak Roji nggak bagus sinyalnya? Halo? Nggak bagus jaringan. Iya, Pak. Sudah ada yang menginstal pemrograman Visual Studio-nya? Sudah, Pak. Adrian udah? Udah Pak. Pak Roji? Pak Roji. Ini Cuita Silalahi ini mana ini? Ini isi absen dulu.
Kumpul. Ini dulu aku. Iya. Belum. Oke, kita mulai saja. Nanti siapa yang nggak mampu, Bapak Abdi aja namanya dari apa ya absennya. Gimana buka Visual Studio tadi? Di situ kan udah dibikin di situ. Sudah, jadi materi kita hari ini tentang perulangan. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Bagaimana yang baru masuk CDR? Sudah bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke, si Pak Roji lagi berjuang sama jaringannya, biarin aja. Oke, jadi di sini perulangan ada for next dan ada dulu. Yang pertama for next. Statement ini mengulangi suatu blok pernyataan sebanyak jumlah yang ditentukan. Jadi statement ini digunakan jika banyaknya jumlah perulangan sudah diketahui. Jadi misalnya ini strukturnya for variabel underscore pengulang, kemudian sama dengan nilai awal to nilai akhir, kemudian step tingkat. Nah, inilah untuk pernyataan semua ya. Dari pernyataan 1 sampai ke pernyataan N. Maka untuk statementnya nanti digunakan kondisi yang mempunyai nilai beruntun dan variabel yang mempunyai nilai numerik. Itu. Jadi di sini misalnya for i sama dengan 10 to 1 step minus 1. Itulah nanti langkah-langkahnya. Nah, jadi untuk contoh programnya nanti kita buat di list box, dapat dilakukan seperti ini. For i sama dengan 1 to 10. Kemudian list 1 add item sama dengan add item, kemudian i. Kenapa i? Karena yang diketahui adalah for i. Kemudian dilanjutkan dengan next i. Itu untuk for next. Kemudian untuk dulu. Di sini statement ini memiliki dua buah bentuk logika. Yang pertama ada statement dulu while. Jadi ini while kondisi. Sini ada pernyataan 1 sampai ke n, atau lihat ini di samping kanannya ada do, kemudian loop while. Jadi nanti untuk mencetak angka 1 sampai dengan 10 secara berurutan pada objek list box dapat dilakukan seperti ini. I sama dengan 1, do while i lebih besar sama dengan 10, list 1 titik add item i, kemudian i sama dengan i ditambah 1, kemudian loop. Inilah struktur programnya. Kemudian untuk statement dulu until. Nah, ini dia. Bisa dilihat do until kondisi pernyataan 1 ke pernyataan n, kemudian loop, atau do pernyataan 1 ke pernyataan n, kemudian loop until kondisinya. Maka untuk mencetak angka 1 sampai dengan 10 secara berurutan pada objek list box dapat dilakukan dengan memberi listing program sebagai berikut. I sama dengan 1, do, kemudian list 1 titik add item, I, kemudian I sama dengan I ditambah 1. Kemudian loop until I lebih besar sama dengan 10. Oke, untuk programnya yang kita coba adalah seperti ini. Kelihatan?
Kelihatan, Pak. Jadi nanti ini pakai label, ya kan? Ini pakai label. Paham? Ini pakai apa? Text box. Oke, ini pakai text box. Terus ini Sama juga, Pak. oke, pakai text box. Kemudian ini yang tombol proses menggunakan command button. Sama, ini juga ya. Kemudian ini apa? Yang list 1 nih menggunakan apa? Properti apa? Menggunakan properti list view. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, udah foto dulu. Nanti kita linglung-linglung bolak-balik kalau ada foto. Ya. Oke, kita masuk ke programnya. Di project, pilih PB, kemudian lanjutkan saja. Oke. Jadi di sini yang kita buat pertama kali yaitu judul formnya yaitu program pengulangan. Pilih pada properti teksnya. Kita ketikkan program perulangan teks. Oke. Maka judul programnya sudah terganti. Ini sudah kan? Sudah terganti kan? Oke, itu dia. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Halo, sudah dipoto tadi? Label, Pak. Dijawab lah. Label ada 2 kan? Iya, Pak. Maka yang pertama ada kata apa tadi? Tuliskan teks. Yang kedua apa? Oh, ada Jumlah pengulangan. bentar ada yang salah. Copian. Jumlah Pengulangan. Perlu nggak label dibuat name-nya? Nggak perlu kan? Enggak, Pak. Kemudian kita masuk ke text box-nya. Text box-nya tadi ada 2. Mana dia? Oke, karena udah malam, mata pun udah mulai kurang ya. Oke. Langsung kita pastikan saja biar cepat. Kemudian apa lagi? Proses, Pak. Proses. Button, Pak. Menggunakan button. Maka pada teksnya kita buat proses. Pada name-nya tadi apa dibuat? B proses kan? B proses. Oke, name mana name-nya? Oke, ini dia. B proses. Oke. Selanjutnya apa tadi? Ada list view kan? Ini dia list view. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Ini yang Bapak biruin. Nah, ini. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Maka kita double klik saja. Kemudian kita susun rapi. Oke, ketika sudah rapi, di list view-nya tetap saja namanya list 1 ya.
list view 1, oke? Iya, Pak. Kemudian kita lanjutkan, kita pakai aja untuk tombol Clear keluar. clear dan keluar. Kalau clear berarti pada teksnya kita ketikkan ya, keluar headset. Pada clear kita ketikkan clear, kemudian name-nya B clear. Oke, selanjutnya keluar. Keluar, Iya, Pak. Keluar. kan name-nya apa? B keluar, kita buat. B keluar. Kemudian teksnya keluar. Oke, sudah ya. Untuk mempercantik, di blok aja semua. Kita besarin. Maka pada backcolor-nya, pada fontnya dulu ya. Pada fontnya, kita ubah ukurannya. Kita ubah berapa? 12 saja ya. Oke. Iya, Pak. Maka di sini kita perbaiki ulang. Karena sudah berterak. Oke. Jadi usahakan kalau mau buat program dirapikan ya, biar kelihatan enak. Oke, udah enak kelihatan? Dilihat? Sudah, Pak. Oke, jadi kita lanjutkan. Masuk ke kode programnya. Maka di sini kita ketikkan apa ini disuruhnya. Privat, mulai dari mana kita buat ya? Clear aja ya. Mulai dari ini. Clear, Pak. Ya, mulai dari clear. Maka kita klik tombol clear. Kemudian kita masukkan programnya. Seperti itu aja ya, biar nampak program. Maka apa dibuat situ? txt text titik. Ayo, apa tadi namanya? Kok nggak ada nih? Belum kita buat namanya kan? Ini belum kita buat namanya kan? Be clear. Di clear belum, Pak? Iya, belum kita buat tadi, makanya tidak ada. Jadi di sini kita buat txt text dan txt jumlah. Ini belum kita buat name-nya. Name text text-nya, Pak. Iya, Iya, pada Pak. ini Sama jumlah. belum kita buat jumlah. Belum kita buat namanya. Maka kita ikuti program yang tadi. Namanya di situ, mana name-nya sini. Oke, maka untuk tulisan teks kita buat txt teks pada jumlah perulangan txt Jumlah. jumlah. Oke, boleh nyontek tapi jangan nggak tahu ya. Oke, maka kita double klik tombol clear tadi. Maka apa kita buat sini? Tahu gunanya tombol clear? Jadi nanti setelah dihitung kan tampil tuh hasilnya kan. Maka ketika ditekan tombol clear nanti hasilnya
layarnya bersih. Kemudian txt teks titik teks Sama dengan sama dengan titik dua kali tanda petik ya petik dua. Kemudian txt jumlah titik teks. Kalau udah tampil gini langsung spasi aja ya, sama dengan petik dua kali. Kemudian apa? List view-nya juga kita buat list view satu dari namanya Coba titik item item titik clear. clear. Ingat pakai buka kurung tutup kurungnya. Oke, sudah siap untuk clear. Kita masuk lagi untuk tombol luar. Programnya gampang kan, N aja ya. Kalau mau membuat music box-nya kalian lihat itu. Selanjutnya untuk apa? Tombol proses. Proses. Oke, maka di tombol proses ini yang diperkenalkan apa? Dim, text, string. Oke, kemudian dim jumlahnya, integer. Kemudian text, sama dengan txt text titik text, kemudian jumlah sama dengan txt jumlah titik text. Oke, itu dia. Kemudian kita masuk ke perulangannya. Apa tadi perulangannya? Jurumus. Di situ dibuat for i, ya kan, sama dengan satu to jumlah. Maka list view 1 titik item. Titik apa itu? Add ya. Add, Pak. Mana nggak tampil ini? Ada yang salah? Yang mana tadi Bapak pilih? List view. List view. Titik. Oh, yang di bawahnya ya, yang biru. Salah. Yang kedua, Pak. List view. 1 titik item. Item. Kemudian apa lagi? Dalam kurung text. Item. Add-nya mana, Pak? Hah? Add-nya. Oke, salah. Item titik add dalam kurung text. Ya, Pak. Kemudian next. Next. Next apa? Next. Next i kan? Oh ya, Pak. Next deh. Oke, mudah-mudahan jalan ya. Soalnya ini udah lama nggak Bapak praktekkan. Nah, ini pelajaran tahun lalu. Apa kita buat di situ? Misalnya di sini. Ada nggak di sini dibuat? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Jadi misalnya tuliskan teks, maka kita buat ayam. Masukkan jumlah pengulangan 4. Betul? Oh, berarti dia hanya satu huruf ya yang dibaca. Itu Ini mungkin bisa, Bang. Kenapa? Karena di list view-nya kita kebesaran tadi kita buat teksnya. Coba kita ubah, pasti tampil. Font. Tadi berapa standarnya? 29 ya? iya, Pak. 9. Oh, 8. Nah, coba kita jalankan. Ayam. 4. Nah, tampil kan? Kebesaran berarti tadi tulisannya. Bisa dibuat gini? Bisa, Pak. bisa, Pak.
Kemudian apa lagi contoh kita yang kedua? Ini ada Perulangan kedua. next. Ada dual, ada until. Oh, cuma itu aja, Bos. Ada yang mau ditanya? Putar tadi. Nggak ada, Pak. Gampang kan? Gampang, Pak. Kenapa tinggal 4 orang ini ya? Di absen. Di absennya 5. Adrian, Supri, Juwita, Riki, Muhammad Fahrudin. Kalau Juwita ini memang jarang ikut Zoom dia, Pak. Kenapa? Kurang tahu juga sih, Pak. Dari semester kemarin jarang ikut Zoom. Jadi kenapa dia ngisi absen? Kurang tahu juga, Pak. Ya. Jadi di sini jurusan komputer itu jurusan kedokteran, Rizkan. Betul kan? Misalnya nih tamatlah si Putri, sarjana komputer, dimasukin ini sampamannya, put, ini masuk nih, ada ini perusahaan ini bagian IT, ya kan? Dimasukin, masuk, masuk. Kenapa? Karena ada orang dalam. Tiba di dalam, jumpa sampusnya, put, coba kamu apain dulu program PB itu, ada yang error katanya, nggak bisa jualan toko kita, gimana? Ketahuan bodohnya kan? Tahu, Pak. Ya iya. Yang malu ujung-ujungnya siapa? Paman yang masukin dia kan? Iya, Pak. Itu dia. Udah capek bayar mahal-mahal. Mana? Jadi nanti kalian coba lah itu yang satu lagi. Sudah untuk tutorialnya ikuti satu program ini. Kan dikit kan? Ada berapa tadi nih? Cuman nah, for next. Kemudian ada Duel, dual dan until. until. Oh, jadi di sini dia nggak dibuatnya namanya. Udah, ini nggak dibuatnya for next, nggak dibuatnya dual, ini nggak dibuatnya dual. Dia dibuatnya ini. Lihat, button Yes, satu. bagus. Bukan ini Obat. button. Nah, button satu. Nggak nampak ya warna biru. Bentar, biar Bapak Nambah. hapus. Nah, ini dibuatnya button satu. Button satu ini untuk rumus apa coba? For next. For next. Nah, untuk rumus for next. For next. For Ini next. dia. For next. Kemudian yang keduanya, dia menggunakan Button button 2. button 2. 2. Dia menggunakan dual loop Loop. atau dual ini ya tadi. Kemudian Iya, Pak. itu namanya button 2. Di Button. button 3 until. Until. Oke, ini dia until. Kalau kalian bingung, nanti bisa kalian cari. Tahun lalu kan kita nggak belajar Zoom kan, belajar dari YouTube.
Jadi tahun lalu kami disuruh buat video. Jadi nggak ngajar langsung gini karena mahasiswanya nggak bisa praktekin langsung. Nanti bisa kalian lihat di mana ya. Mana sih lihatnya? Itu 1 tahun yang lalu. Ini video nggak dapat iklan. Nah ini dia mulai dari ini perulangan. Yang view-nya udah banyak, udah 2,8 ribu ini. Bapak copy link ya. Mana tombol chat? Ya itu. Dari WA ya. Iya Pak. Oh, itu lihat kalau suaranya jelek dimasukin aja. Karena pada saat itu masih pakai laptop yang jelek. Jadi masih kedengaran suara noise-nya. Oke. Di DR ada mau ditanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi nanti program, contohnya program simpan, edit, hapus. Oke ya? Jadi terus dilatih itu, kalau enggak, ya gimana kalian mau ngerjain tugas akhir coba? Ya kan? Kalau nggak jago program. Ya, berhubung waktunya tinggal 6 menit lagi. Gak ada yang mau tanya kan? Kita akhir aja. Ini nanti jadi tugas ya, Pak? Iya, jadi tugas. Nanti Bapak itu apanya menunya. Dua-dua itu ya Pak. Iya, jadi biar ketahuan siapa yang ngerjain, siapa yang malas. Pak, Ya, tugasnya ini kan, Pak, yang ininya yang di screenshot atau di apa itu kan, Pak? Hasilnya Pak. tugasnya Hasilnya di buat screenshot. tugasnya buat seperti yang di PDF tadi yang Bapak bagikan itu. Iya kan, Pak? Iya Hasil maksudnya Ah, hasilnya aja buat seperti atau ini. Buat seperti ini. Misalnya ini nanti kan udah kalian jalankan kan? Jadi iya Pak. misalnya mana program tadi? Misalnya ini dijalankan lah gini kan. Kan nanti pakai beda-beda namanya. Misalnya pakai nama kalian. Misalnya Adrian. Ya pakai nama sendiri dong, biar gak ketahuan konteksnya. Berapa kali mau diulangi? 5. Nah, itu panjangan pria. Misalnya Adrian. Kita buat ayam tadi aja lah ya. Misalnya namanya si ayam. 3 kali mau dibuat. Proses. Sudah, ini di print screen. Oke, caranya tahu kontrol tandai dulu dia ini kontrol aransemen print screen. Paham? paham Pak. Kemudian kamu kontrol view, udah kan jadi kan? Ya kan? Iya ya, Pak. Pak, ya, Pak. Nah, kan jadi kan? Nah, kemudian ya enter lah. Kemudian ini buat apa namanya? Ini buat tampilan program. Tapi ingat dulu buat nama kalian nanti ya. Pastikan. Baru buat listing programnya. Udah tinggal kamu mana programnya tadi. Ini ya udah tinggal kamu lepas aja seperti ini. Sudah. Baik. Seperti ini.
Jangan lupa buat namanya di atas. Habis itu simpanlah dalam bentuk apa? PDF. Ah, PDF. PDF, langsung PDF kan ada sekarang kan, Word sekarang PDF-nya kan? Ada Pak. Ada. Oh, Ada, Pak. biar nggak capek convert lagi di internet, sayang kuotanya. Oke ya, itu aja. Kalau bingung nanti lihat video tadi. Baik, Pak. Sudah mengerti, Dear? Putri? Ini bisa kalau program lebih jago cowok daripada cewek memang. Cukup, Dear, Putri? Cukup, Pak. Dear? Halo, Dear. Ya, si Dear lagi berjuang dengan internetnya. Lagi galau dia. Ya sudah, kita akhir aja. Waktunya juga tinggal 3 menit. Jam juga udah menunjukkan jam 8. Ya. Pak. Iya, Pak. Oke, paling lama minggu depan ya. Sebelum perkuliahan di Kumpul. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Bye-bye. Malam, Pak. See you.